teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil wawancara kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hai, perkenalkan ini Anissa Ramadayanti. Hai, perkenalkan ini adalah Husnul Dea Putri. Hai, perkenalkan ini Hikmah Indriani. Hai, perkenalkan ini Zikra Aljedan. Hai, perkenalkan ini Fiero Arya Putra. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya M. Zikra Aljedan akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Dalam beberapa pekan terakhir, sering terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Kenapa demikian? Karena disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya ialah menganggap rendahnya perempuan. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat? Kita simak liputan berikut ini. Maaf Pak Gadi, saya Indriani. Di sini kami ingin mewawancarai Bapak mengenai penegakan hukum terhadap perempuan di Indonesia. Dan ini ada beberapa pertanyaan dari kami yang akan ditanyakan oleh Saudara Hikmah. Bapak, menurut Bapak apa yang menjadi penyebab kekerasan terhadap perempuan yang sering terjadi di Indonesia ini? Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia bisa jadi karena hak perempuan yang masih dianggap rendah oleh kaum laki-laki, atau bisa jadi karena kebiasaan dari kaum laki-laki ya. Mungkin ada sebagian kaum laki-laki yang memandang bahwa perempuan itu masih di bawah dia, atau kodrat perempuan itu di bawah dia. Mungkin seperti itu. Dalam kekerasan yang seperti apa itu Pak? Kekerasan itu kan sebenarnya tidak selalu mengenai fisik. Kadang ucapan itu juga kekerasan, kalau ucapannya sudah melukai kayak gitu. Kalau seperti apa ya macam-macam. Misalnya Pak, contoh ini, berita terbaru sekitar 3 hari yang lewat, ada satu pembantu rumah tangga. Pak lupa di daerah mana, tapi di daerah Jawa, pembantu rumah tangga itu dia setiap hari terdengar oleh warga sekitar itu menangis. Jadi ketika tiba-tiba warga sekitar daerah itu mendobrak pintu rumah dari majikan pembantu rumah tangga, dan terlihat di sana pembantu rumah tangga itu sekujur mukanya sudah lebam dan luka. Itu menandakan bahwa terjadi terjadi kayak penganiayaan. Jadi menurut Pak secara pribadi, penganiayaan terhadap perempuan itu masih banyak sering terjadi, apalagi ke fisik, baik entah itu pembantu rumah tangga ataupun mungkin karena memang kayak kebiasaan orang yang sering berperilaku kasar, jadinya ketika dia merasa orang itu di bawah dia, Baik, tanggapan Bapak atas keadaan di Indonesia ini bagaimana Pak? Apakah masih sangat rendah ataukah sudah lebih tinggi? Sebenarnya kalau kalian bertanya tentang keadilan di Indonesia ini seperti apa, Pak juga tidak akan bisa jawab secara penuh, karena Pak juga tidak tahu tentang keadilan. Takutnya nanti kalau Pak berbicara keadilan, Pak salah jawab. Tapi selama Pak hidup, menurut Pak, tren keadilan di negara kita ini sudah semakin baik. Walaupun mungkin kita masih banyak menemukan ketidakadilan di sana-sini, tapi Pak yakin trennya sudah semakin baik. Mungkin karena anak-anak juga sudah semakin pintar, dan orang-orang juga sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk, dan Pak yakin kedepannya mungkin semakin baik sih. Bisa ini pertanyaannya mengenai dampak kekerasan terhadap perempuan. Dampak kekerasan terhadap perempuan. Dampak kekerasan terhadap perempuan itu sangat menurut Pak secara pribadi. Bisa saja si perempuan yang terkena kekerasan, entah itu pelecehan ataupun itu kekerasan fisik, bisa saja dia tidak akan bisa move on dari hidupnya. Itu
larinya bisa bunuh diri atau enggak dia bisa depresi terus juga. Karena kadang kekerasan itu, menurut Pastor Bagi, kadang kekerasan itu orang yang melakukan kekerasan itu kadang nggak mikir bahwa yang dia lakukan itu bukan hanya menyakiti secara fisik, tapi juga menyakiti secara mental selanjutnya. Menurut Pak, sangat gila sih dan Terima kasih atas acara ini sudah meluangkan waktu kami. Maaf saya mengganggu waktunya. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak mengenai penegakan perlindungan hukum perempuan di Indonesia. Saya Anissa Rahmawati. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan yang akan ditanyai oleh saudara Vero. Bagaimana peran Komnas Perempuan dalam perlindungan HAM bagi perempuan di Indonesia, Pak? Menurut Pak, itu Komnas Perempuan dan HAM di Indonesia ini udah baik. Pertama itu yang pasti, kalau untuk perempuan itu mengatasi masalah KDRT, menurut Pak itu sudah baik, hanya kurang sosialisasi saja. Dan yang pasti itu kalau HAM itu beda sama Komnas Perempuan. Kalau HAM itu hak asasi manusia. Nah, yang berat di hak asasi manusia itu contohnya hukuman mati. Jadi hukuman mati di Indonesia itu nggak bisa diterapin karena ada HAM tadi. Nah, alangkah baiknya jika seperti koruptor dan lain-lain itu dihukum mati menurut Pak, karena itu emang mereka sudah janji dan mengingkari janji. Alangkah baiknya kalau HAM itu lebih peduli ke golongan bawah daripada golongan ke atas. Jadi kalau Komnas HAM tadi sudah baik penanganan kasusnya, tapi kalau HAM tadi menurut Pak kurang baik. Karena kalau ada HAM yang begitu ketat, maka hukuman mati di Indonesia ini nggak bakal berjalan dengan baiknya. Kenapa kalian dengar? Contoh aja tentang pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana itu hukuman paling berat hukuman mati, tapi karena ada HAM tadi, jadi tidak bisa dihukum dengan hukumnya yang paling berat. Tuh. Dari pertanyaan selanjutnya, mengapa perempuan dan anak perlu mendapatkan perlindungan hukum? Kalau perempuan dan anak perlindungan hukum, karena itu udah diatur sama Pancasila sama juga undang-undang. Setelah itu adalah sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, yang mana setiap manusia itu punya hak. Dan udah ada pasal yang ngatur itu setiap manusia itu, setiap orang yang tinggal di negara Republik Indonesia ini punya hak, baik itu beranak pendidikan, hak sama di mata hukum dan lain-lainnya. Itu diatur di undang-undang semua. Jadi menurut Pak itu emang wajib. Jadi kalau negara itu memfasilitasi atau menjunjung tinggi hak-hak yang udah ada di berhak di individu masing-masing. Jadi apalagi perempuan nih, perempuan yang notabene itu sebagai pelindung, tapi malah diperlindung oleh suaminya. Jadi penegakan Komnas HAM tadi. Nah, ya itu aja. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Oke, sama-sama. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya M. Zikra Aljidan akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan dalam liputan Aspini News.